Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 program studi pendidikan agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang berjumlah 3 orang dalam kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Gus Fian, ada Mas Supandi Wijaya Kusuma, dan Mbak Kotronada Hafizatur Rahman, di mana kami akan membahas sebuah tema dari materi Islam Nusantara yang berjudul Peradaban Islam Nusantara pada Peradaban Dunia. Di sini kami akan membuat sebuah video tentang tanya jawab mengenai Islam Nusantara pada peradaban dunia. Yang pertama, penjelasan tentang pengertian apa itu peradaban dunia. Yang kedua, apa proses masuknya Islam Nusantara pada peradaban dunia. Dan yang ketiga, apa saja kontribusi Islam Nusantara pada peradaban dunia. Mungkin nanti akan dijawab oleh kelompok kami dari 3 pertanyaan tersebut, yang mana akan dijawab satu persatu oleh saya, teman saya, dan teman saya lagi. Mungkin mari sama-sama kita saksikan video ini. Semoga bermanfaat sehingga kita menambah wawasan tentang Islam Nusantara. Saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya di sini tentang Islam Nusantara. Pertanyaan saya yaitu, apa yang dimaksud dengan peradaban dunia? Terima kasih. Oke, baik, teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gustian terkait apa itu peradaban dunia. Nah, seiring berkembangnya zaman, itu mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kata peradaban itu sendiri itu sering dikaitkan dengan kata zaman atau waktu yang dimana berkembang dengan sangat pesat saat ini. Nah, secara garis besar, peradaban dunia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Contohnya seperti sosial, budaya, ekonomi, teknologi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Nah, peradaban dunia juga terjadi akibatnya perubahan yang sangat signifikan dalam peradaban dunia saat ini, dalam waktu yang cepat, dan juga kemampuan ilmu pengetahuan yang juga semakin meningkat di zaman sekarang. Nah, contoh peradaban dunia yang sangat signifikan yang dapat kita dengan mudah melihatnya yaitu adanya peradaban dalam segi teknologi dan juga pendidikan. Nah, contoh yang dalam segi teknologi yang dimana perubahannya itu benar-benar sangat pesat ya perubahannya, yang dimana kalau di zaman dulu teknologi itu hanya dapat kita gunakan sebatasnya saja, tidak bisa kita gunakan setiap saat seperti di zaman sekarang. Nah, contohnya teknologi di zaman dulu itu ada yang namanya mesin ketik, yang dimana dulu itu belum ada yang namanya komputer ya teman-teman. Nah, yang karena belum ada komputer dulu, di zaman dulu itu kita masih menggunakan mesin ketik. Nah, mesin ketik itu belum ada layar LCD-nya seperti komputer di zaman sekarang. Nah, mesin ketik di zaman dulu dan mesin ketik di zaman sekarang itu sangat berbeda, karena kalau di zaman sekarang mesin ketik itu bisa disebut kita dengan komputer, yang dimana komputer ini sudah memiliki layar yang bisa menampilkan apa yang kita ketik, dan juga berupa menu-menu yang terbaru seperti Microsoft ya dan lain sebagainya yang dapat kita edit semau kita gitu. Dalam segi gadget juga di zaman dulu handphone itu masih bisa istilahnya jadul ya, hanya sekedar bisa buat SMS dan telepon. Tapi di zaman sekarang handphone itu sudah sangat maju, sudah bisa kita gunakan untuk berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah bentuk peradaban dunia yang sangat signifikan dalam bidang teknologi.
Nah, selanjutnya yaitu peradaban dunia yang signifikan dalam hal pendidikan, yang dimana pendidikan di zaman dulu itu ada kesenjangan pendidikan antar gender, yang dimana di zaman dulu pemikiran masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki itu tidaklah sama, ya. Perempuan di zaman dulu itu tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan seperti halnya laki-laki, karena masyarakat zaman dulu berpikir bahwa pendidikan tidaklah penting untuk seorang perempuan, karena perempuan itu nantinya hanya akan mengurus suami dan juga mengurus keluarganya saja. Jadi tidak diperlukan pendidikan yang tinggi seperti halnya laki-laki. Nah, berbeda dengan laki-laki. Di zaman dulu laki-laki itu harus atau wajib untuk mengenyam pendidikan yang sampai ke tingkat tinggi, karena di zaman dulu itu laki-laki itu dituntut untuk mencari pekerjaan yang sangat layak untuk menghidupi keluarganya. Nah, berbeda di zaman sekarang, yang dimana pendidikan di zaman sekarang itu sudah menyamaratakan kesetaraan gender antara baik perempuan dan laki-laki, sudah diwajibkan untuk mengenyam pendidikan yang sama rata, ya, antara perempuan dan laki-laki dari mulai kecil, dari mulai PAUD atau TK sampai ke perguruan tinggi, itu semuanya disetarakan dalam pendidikan saat ini, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dia contoh peradaban dunia yang signifikan dalam bidang pendidikan dan juga teknologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menanyakan kepada rekan-rekan saya terkait bagaimana proses masuknya Islam Nusantara dalam peradaban dunia. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaan itu berbunyi bagaimana sih proses masuknya Islam Nusantara pada peradaban dunia. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan berbagai cara, dengan cara perdagangan, dengan cara menikah dan lain sebagainya. Nah, disitulah awal terbentuknya Islam yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana nih cara masuknya Islam Nusantara ke peradaban dunia? Oke, saya kasih contoh sederhananya. Di sini ada Ormas Nahdlatul Ulama, yang dimana kita ketahui Ormas Nahdlatul Ulama ini sebagai ujung tombak ataupun pelopor terjadinya Islam di Nusantara, yang dimana Nahdlatul Ulama ini mendirikan berbagai sekolahan berbasis aswaja, mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama sebagai tantangan ataupun jawaban dari peradaban dunia. Nah, itu contoh singkatnya. Jadi bagaimana nih Islam Nusantara masuk ke peradaban dunia? Salah satunya dengan cara pendidikan, bahwa Islam di Nusantara nggak bakal menghilang dengan cara kita itu menindaklanjuti ataupun terus mengembangkan potensi yang ada di Indonesia, khususnya di Nusantara. Nahdlatul Ulama sebagai pelopor ataupun ujung tombak terus meningkatkan kualitasnya untuk mempertahankan Islam Nusantara di masa yang akan datang untuk menjawab tantangan peradaban dunia. Terima kasih. Oke, izin bertanya, saya di sini akan menanyakan apa saja sih kontribusi Islam Nusantara pada peradaban dunia. Terima kasih. Ya, baik, mengenai pertanyaan Mas Supandi, apa saja kontribusi Islam Nusantara pada peradaban dunia? Ya, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab sedikit sepengetahuan saya. Yang pertama, kontribusi Islam Nusantara ini pada peradaban dunia meliputi aspek yang signifikan, yaitu salah satunya adalah dalam bidang seni dan arsitektur. Ya, di mana masjid dan istana-istana yang dibangun di wilayah Nusantara menunjukkan keindahan dan kekayaan seni Islam. Di mana tidak hanya itu, ada juga Islam Nusantara ini masuk kepada peradaban dunia, misalnya dari seni musiknya, dari kuliner-kulinernya, makanan-makanan Islam, dan studi kasus juga, di mana Islam Nusantara ini ikut berkontribusi dalam perdamaian dunia, yaitu seperti membela bangsa Palestina yang sedang dijajah ya oleh bangsa Zionis Israel, di mana mereka membela atas kekejaman Israel itu, di mana
Islam ini membantu seperti mengirimkan obat-obatan, terus ke tenaga medis, terus makanan-makanan, minuman, air bersih, karena di sana kan mereka sedang membutuhkan itu semua karena mereka dalam kondisi yang mencekam, ibarat katanya mereka sedang dalam keadaan sulit, krisis moneter dan sedang dalam jajahan ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Islam, Islam Nusantara juga ikut membantu pada mereka. Di situ itulah kontribusi Islam Nusantara pada peradaban dunia. Mungkin itu saja. Mungkin ada penjelasan lainnya nanti akan ditambahkan oleh rekan-rekan saya. Dan apabila ada pemirsa yang lebih tahu, bisa ditulis di kolom komentar sehingga penonton yang lainnya bisa mengetahui tentang Islam Nusantara pada peradaban dunia. Terima kasih.